Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah masih Allah limpahkan karunia yang banyak kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, setidak-tidaknya dari satu Jumat yang lalu kepada Jumat yang hari ini. Dan hari ini pula kita memasuki hari yang ketiga dari tahun baru Hijriah 1445. Islam menjadikan patokan penanggalan pada peristiwa hijrah. Jika tahun Masehi dilandaskan pada peringatan hari kelahiran seseorang, maka penanggalan Islam berpatokan pada peristiwa, pada sebuah momentum, yaitu hijrah. Karena hijrah adalah sebuah perpindahan, hijrah adalah sebuah perubahan, hijrah adalah sebuah titik balik, sehingga dia lebih patut untuk dijadikan sebuah patokan daripada sekadar mematokkan diri pada sebuah kelahiran. Karena pada dasarnya ajaran Islam adalah ajaran tentang hijrah, ajaran tentang tahwil, ajaran tentang perubahan, minadz-zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Dan dakwah pada dasarnya adalah sebuah ajakan untuk hijrah secara terus menerus dari satu tahap ke tahap lain. Karena wajib bagi seorang muslim esoknya lebih baik daripada hari ini, hari ininya lebih baik daripada kemarin. Itu yang disebut orang-orang yang beruntung. Orang hari ininya sama saja dengan yang kemarin, esoknya sama saja dengan hari ini, mereka disebut sebagai orang-orang yang merugi. Sedangkan mereka-mereka yang esoknya malah lebih buruk daripada hari ini, dan hari ininya lebih buruk daripada kemarin, maka dia disebut sebagai orang-orang yang celaka. Maka kemudian peristiwa hijrah ini adalah bagian dari 3 serangkai ajaran Islam. Pertama, iman. Yang kedua, hijrah. Dan yang ketiga adalah jihad. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, yaitu orang-orang yang beriman, kemudian dia hijrah, kemudian dia berjihad di jalan Allah. Sebuah proses yang harus menyatu, sebuah proses yang tidak boleh dibolak-balik, dan sebuah proses yang tidak bisa dipenggal-penggal. Bahkan dinyatakan oleh Allah, orang-orang yang beriman kemudian dia tidak hijrah, maka tidak ada kewajiban bagi kalian untuk melindungi mereka.
Walaupun kalau mereka meminta pertolongan atas nama agama, maka kalian wajib untuk menolong mereka. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka sebelum kita berhijrah, yang diminta kepada kita pertama kali adalah beriman. Amanu. Karena iman itulah yang menyebabkan kita hijrah. Motif hijrah kita sangat tergantung dari apakah iman yang menjadi motif, atau dunia yang menjadi motif, atau yang lain-lain yang menjadi motif. Dalam satu hadis yang cukup populer, Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Setiap amal itu tergantung pada niatnya, pada motivasinya, pada kesadarannya, pada kesengajaannya. Karena niat artinya adalah kesengajaan, kesadaran. Dan atas segala sesuatu itu bergantung pada niatnya. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasul, maka dia hijrah karena Allah dan Rasul. Barang siapa yang hijrah karena dunia yang diusahakannya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya tergantung dari apa yang dia niatkan itu. Maka mari pada kesempatan kali ini kita kembali berbicara tentang iman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Persoalan iman sekarang menjadi sebuah persoalan yang sangat krusial. Saya baru saja pulang dari satu negeri yang prinsip dari negeri, dari provinsi tersebut, dari tanah tersebut adalah adat bersendi syarak bersendi kitabullah. Kampung halaman saya. Saya baru pulang karena mendapatkan informasi LGBT tertinggi di Indonesia berada di provinsi tersebut. Ada apa gerangan? Kok di satu negeri yang begitu kuat memegang tradisi Islam, justru pada saat itulah LGBT sangat tinggi. Saya balik ke Jakarta dan saya berdiskusi dengan teman-teman, mereka-mereka yang peduli dengan persoalan-persoalan LGBT ini. Lalu ada seorang dokter dari Aceh, Ibu Dokter Dewi Inong, berkata pada saya, "Bang Aat," katanya, "jangan-jangan Aceh lebih tinggi." Saya baru pulang dari Aceh. Itu kampung halaman saya, Bang. Aceh lebih tinggi, Bang. Astagfirullahaladzim. Yang satu negeri adat bersendi syarak bersendi kitabullah. Yang satu lagi negeri Serambi Mekah. Kemudian orangnya pun mengklaim LGBT sangat tinggi di situ, Bang. Ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi? Kok tidak sama dengan simbol dan embel-embel yang melekat pada negeri itu dengan perilaku yang sangat dimurkai oleh Allah, yaitu LGBT? Karena boleh jadi selama ini kita beragama bukan karena iman kita, bukan karena keyakinan kita. Kita baru berislam, belum beriman. Diingatkan oleh Allah dalam satu ayat di Al-Quran, wa qalatil a'rabu amanna. Telah berkata orang-orang Arab Badui, kami telah beriman. Kata Allah, qul lam tu'minu, katakan hai Muhammad kepada mereka, kalian belum beriman. Walakin qulu aslama, kalian itu baru Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman itu memang belum masuk ke dalam hati kalian. Tanpa kita sadari, ketika bukan iman yang mendahului segalanya, kita memproduksi kemunafikan. Kita didik anak kita sholat lewat pembiasaan, bukan lewat iman. Kita didik anak kita baca Quran lewat pembiasaan, bukan lewat iman. Para Rasulullah sendiri sudah bersabda, al-imanu qoblal Quran. Iman sebelum Al-Quran. Sholat bukan sebuah skill
yang dilatihkan. Biarkan datang dia dari hati yang yakin. Hati yang yakin itu membuat mulut berucap dan tangan berbuat. Bukankah itu definisi dari iman? Iman adalah diyakini dalam hati. Sedemikian rupa diyakininya muncrat, memancar, menyebar sehingga terucapkan secara lisan. Begitu kuatnya sehingga terbuktikan lewat amal perbuatan. Ucapan dan perbuatan itu hanyalah implementasi dari iman itu semata-mata. Membangun sebuah kesadaran, membangun sebuah niat, membangun sebuah kesengajaan itu jauh lebih penting. Biarkan orang sholat karena imannya. Biarkan orang berpuasa karena imannya. Biarkan orang baca Quran dengan imannya. Biarkan orang menghafalkan Al-Quran dengan imannya. Biarkan orang berzikir karena imannya. Biarkan orang berinfak karena imannya. Bukan karena faktor-faktor yang lain. Karena kalau tidak kita terjebak kepada tipuan-tipuan seakan-akan telah beriman. Padahal belum. Baru Islam sebenarnya. Baru Islam. Dua negeri ini adalah dua negeri yang agamanya telah menjadi budaya. Alhamdulillah. Tapi ada bahaya di balik ini. Ketika agama telah menjadi budaya dari satu negeri, kita juga mesti hati-hati. Jangan-jangan setelah itu kita beragama karena budaya, bukan karena iman. Merawat iman itu. Iman menyebabkan kita beragama. Beragama secara massal membuat kita menjadi berbudaya Islam. Tapi hati-hati kalau kemudian setelah itu kita berislam karena budaya kita. Bukan kembali kepada iman kita. Maka komitmen pada iman itu yang mesti kita jaga. Jangan sampai kita mengerjakan sholat tapi tidak mendirikan sholat. Kita berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Kita baca Quran kata Rasulullah tidak sampai di tenggorokan kita bacaan Quran itu. Kita mengucapkan zikir tapi ketika mulut kita terkatup berhenti membaca zikir, hati kita pun berhenti berzikir. Ketika kita mengucapkan salam ke kanan ke kiri, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lalu jiwa kita pun berhenti sholat ketika itu. Ketika kita berbuka di waktu maghrib, kita pun jiwanya berhenti berpuasa ketika itu. Karena apa? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Iman itu belum masuk ke dalam hati kita. Kadang-kadang tanpa kita sadar, tanpa iman yang mendahului segalanya, kita jadikan ibadah kita jadi narkoba bagi kita. Ketika masih kita lakukan kita tentram, ketika kita tidak lakukan lagi karena kita udah mengucapkan salam, gelisah itu muncul lagi. Ketika kita berzikir hati kita tentram, ketika mulut kita terkatup tidak berzikir lagi, sajadah sudah kita lipat, lalu hati kita gelisah lagi. Ini adalah sebuah fakta di mana sebenarnya ya belum masuk ke hati itu. Banyak kaum perempuan yang mengatakan setiap aku menstruasi hatiku gelisah, aku jadi uring-uringan. Karena apa? Karena saat mens aku tidak sholat, saat mens aku tidak puasa, saat mens aku tidak mengaji. Jangan-jangan sholatnya, puasanya, mengajinya selama ini menjadi narkoba baginya. Sehingga ketika dia berhenti melakukan itu atas perintah Allah, bukan atas perintah siapapun, atas perintah syariat. Lalu kemudian dia galau, dia uring-uringan, kayak perempuan datang bulan orang bilang. Padahal saat seseorang itu, perempuan itu menstruasi, tidak sholat itu adalah ibadahnya. Kalau dia tegakkan dengan iman. Saat seseorang itu menstruasi tidak berpuasa itu justru ibadahnya dia. Kalau seandainya itu dia tegakkan dengan iman. Saat dia menstruasi tidak mengaji itu justru adalah ibadahnya dia. Seandainya itu dia tegakkan dengan iman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi para ulama mengatakan
Iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. 3 hal sekaligus, akarnya adalah iman. Yakin dalam hati, diucapkan dengan lisan, tak dibuktikan lewat amal perbuatan, namanya fasik. Yakin dalam hati, dibuktikan lewat perbuatan, tapi tidak pernah diikrarkan oleh lisan, namanya kafir. Karena tetap keimanan itu mesti diikrarkan. Yang lebih buruk lagi adalah diucapkan secara lisan, dibuktikan lewat amal perbuatan, tapi tak diyakini dalam hati. Itulah yang namanya munafik. Tanpa sadar, proses pendidikan kita, proses penanaman nilai-nilai pada diri kita, pada anak-anak kita, pada keluarga kita, terlalu difokuskan pada proses pembiasaan. Ada racun-racun yang disebarkan kepada diri kita saat ini, bahwa iman tak cocok diajarkan pada anak-anak karena iman itu sifatnya abstrak. Sementara anak-anak itu berpikirnya masih konkret. Sehingga jangan diajarkan iman dulu, dibiasakan saja dulu. Akhirnya iman pun dilalaikan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Iman memang abstrak. Bicara tentang yang gaib, bicara tentang Allah, tentang malaikat, tentang surga, tentang neraka, tentang dosa dan pahala. Tapi kata siapa anak-anak itu konkret? Justru anak-anak di bawah 7 tahun itu sangat abstrak, penuh dengan fantasi, penuh dengan imajinasi. Mereka pernah bertemu dengan dunia gaib saat 0 sampai 2 tahun sebenarnya. Melihat jin, melihat malaikat. Siapa yang meracuni kita sekarang ini sehingga kita mengatakan iman belum cocok dididikkan buat anak-anak? Yang kedua, anak-anak belum cocok dididikan iman karena iman itu kompleks, sementara anak-anak itu berpikirnya masih simpel. Anak-anak memang masih simpel cara berpikirnya, tapi yang mengatakan iman itu kompleks siapa? Mungkin iman Yahudi kompleks, iman Nasrani kompleks, iman Hindu kompleks, iman Buddha kompleks. Tapi iman Islam itu simpel. Dari namanya saja kita sudah tahu bahwa iman Islam itu simpel. Karena namanya adalah tauhid. Tentang yang satu, simpel sekali. Berbondong-bondong orang sekarang di Amerika, di Eropa, di Asia Timur masuk ke dalam ajaran Islam karena dia kagum tentang kesederhanaan konsep iman dalam Islam. Tidak ada kontradiksi satu sama lain. Tapi racun-racun ditanamkan ke dalam pemikiran-pemikiran kita, ditanamkan ke dalam hati-hati kita untuk menunda-nunda pendidikan iman pada diri kita, pada jamaah kita, pada dakwah kita, dan pada anak-anak kita. Lalu kita sekarang terkejut-kejut dibuatnya dengan fenomena-fenomena semacam itu. Beberapa waktu yang lalu seorang psikolog senior tanya sama saya, kenapa ini ada yang udah hafal 11 juz, tapi dia meniduri adik kandungnya sudah 6 bulan lamanya. Kok seperti tidak ada bekas dari hafalannya ya? Kalau sekadar menghafal, sebenarnya tidak akan berdampak apa-apa. Bukankah Rasulullah SAW mengingatkan pada kita, di akhir zaman nanti munafik dari umatku datang dari kalangan para penghafal. Kalau kita tidak ingat kembali, al-imanu qoblal Quran, iman sebelum Quran, maka pada tahun baru Hijriah 1445 Hijriah ini, salah satu hijrah yang perlu kita lakukan kembali kepada basic kita, yaitu iman kita. Mulailah pendidikan itu dari iman, mulailah sholat itu dari iman, mulailah mengaji itu dari iman, mulailah berzikir itu dari iman. Lakukan segalanya bermula dari iman. Lalu iman yang akan membuat manusia berucap, iman yang akan membuat manusia bersaksi, iman yang akan membuat manusia berbuat. Hijrah ini yang kemudian harus kita tegakkan kembali. Karena kalau tidak, kita akan selalu berhadapan dengan fenomena-fenomena yang kita terkaget-kaget sendiri dibuatnya.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau tadi khotib berbicara tentang iman sebagai asal muasal dari hijrah, maka kemudian salah satu buah akhir dari hijrah adalah rizkun karim, rezeki yang mulia. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizkun karim, rezeki yang mulia. Banyak di antara mereka-mereka yang berkonsultasi dengan khotib, mereka mengatakan soal rezeki, saya sudah berjuang, saya sudah habis-habisan, kaki sudah di kepala, kepala sudah di kaki, keringat sudah kering di badan, tapi yang aku dapatkan hanya segitu-gitu saja. Saya kemudian juga menjadi saksi dari orang-orang begini. Dia sudah berjuang habis-habisan, tapi dia lupa satu kata kunci untuk mendapatkan rizki yang mulia dan memuliakan kita, yaitu hijrah. Kenapa kita tidak merantau? Kenapa kita tidak mencari karunia Allah di bumi-bumi Allah yang lain? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah tidak mengkonsentrasikan rizkinya di tempat manusia padat, di tempat padat penduduk. Allah sengaja menebarkan rizkinya di mana-mana agar manusia itu bertebaran di muka bumi mencari karunia-karunia Allah. Jadi sebagai penutup, khotib juga mengingatkan, hajaru hijrah di antara maknanya juga adalah merantau, berpindah negeri, mencoba mencari karunia-karunia Allah di tempat-tempat lain. Karena sekali lagi Allah tidak pernah menjanjikan rezeki Allah itu akan dipusatkan di tempat konsentrasi manusia. Rezeki Allah itu ada di Papua. Rezeki Allah itu barangkali ada di kutub utara. Rezeki Allah itu barangkali ada di kutub selatan dan sebagainya. Maka marilah kita melatih diri kita untuk hijrah. Memang tidak mudah hijrah itu, meninggalkan negeri tercinta. Kalau tanpa iman memang betul, ya, gak gampang bagi kita untuk meninggalkan negeri kesayangan, menuju tempat-tempat lain di mana Allah menebarkan, menyiapkan rezekinya untuk kita. Ibadah Allah, masyaallah muslimin rahimakumullah. Sebagai penutup, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga doa kita Allah kabulkan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fi rizq
wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wa afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.